Episode 37. Nggak perlu dijawab. Aku udah tahu jawabannya dengan melihat mukamu yang memerah ini. Sejak kapan, Jill? Tanya Ika menggebu-gebu. Barusan. Astaga, patah hatiku. Jill, sumpah. Di sini sakit banget. Ika pura-pura menangis sambil memegangi dadanya. Rasanya kayak disikat sembilu. Diiris. Jill membenarkan. Iya. Diiris sembilu? Aku kan udah lama naksir Pak Jeff. Kok malah kamu sih yang duluan jadian sama dia? Ika memperlihatkan paras kecewa sekaligus bangga pada Jill yang berhasil melumpuhkan hati bosnya itu. Kamu yang nembak dia atau dia yang nembak kamu duluan? Gila apa aku nembak Pak Jeff? Ya dialah yang ngungkapin perasaannya ke aku. Ya ampun. Pasti romantis banget. Jill nyengir. Boro-boro romantis. Dapat senyum saja kagak. Semuanya penuh pemaksaan. Terus udah kissing belum? Makin lama pertanyaanmu makin edan deh ah. Jill mencubit pipi Ika gemas. Duh, jangan banyak tanya deh. Yuk. Anterin aku ke sana. Jill menarik lengan Ika, namun Ika menahan diri. Ogah. Entar aku jadi obat nyamuk. Kamu yang mau ngedate kok aku diajakin sih? Kata Pak Ustadz. Kalau ada wanita dan laki-laki yang bukan muhrim berdua-duaan, maka yang ketiganya adalah setan. Noh, aku dong setannya kalau aku nemenin kamu. Iij. Dasar aneh. Jill mengetuk ujung hidung Ika dengan buku jarinya. Ika terkekeh. Jill. Serius kamu jadian sama Pak Jeff? Set. Jangan sampai ada yang tahu. Aku nggak mau hubunganku ini diketahui banyak orang. Cukup kamu aja yang tahu. Lah kenapa emang? Bukannya kamu malah bakalan naik daun ya kalau informasi ini menyebar. Suatu kehormatan besar loh kamu bisa jadian sama Pak Bos. Enggak. Malu tahu. Lagian aku nggak mau orang-orang berpikiran negatif tentang aku karena jadian sama bos sendiri. Ya udah deh. Terserah kamu. Kalau aku jadi kamu sih, langsung kuumumin ke seantero perkebunan kalau aku jadian sama Pak Jeff. Bangga banget deh pokoknya. Aku kan bukan kamu. Ika nyengir. Tapi tunggu dulu. Saran aku ke kamu, Mendingan jangan terlalu main hati sama Pak Bos. Dia itu punya jabatan dan juga punya gaji gede. duitnya banyak. Laki-laki kayak dia sulit dipercaya. Jangan sampai sakit hati gara-gara dia mempermainkan perasaanmu. Dia dikelilingi wanita-wanita cantik. Dia juga punya banyak kenalan cewek cantik di luar perkebunan sana. Jangan bilang aku ngomong begini karena iri. Tapi karena aku nggak mau kamu terjebak ke dalam perasaan yang salah. Jalani aja apa adanya. Jangan berlebihan.
Jill tersenyum mendengar tausiah singkat dari temannya itu. Ya udah. Sekarang please anterin aku. Ya, Pak Jeff itu nyuruh kamu ke sana karena mau romantisan sama kamu. Masak sih aku nemenin kamu. Yang ada entar aku malah dipelototin sama Pak Jeff karena dianggap sebagai pengganggu. kali ini aja. Please. Melihat muka Jill yang memelas. Akhirnya Ika menyerah dan mengangguk. Jill tersenyum senang kemudian bangkit berdiri bersama dengan Ika melenggang keluar. Tata yang sedang duduk di teras pun melirik sadis ke arah Jill. Dan Ika yang berjalan melintasinya. Kok? Mendadak carukku meremang ya. Kayak ada demit atau apa gitu di sekitaran sini. Mes kita memang serem ya. Celetuk Ika saat melintas di teras. Sengaja menyindir. Tapi ia tidak tahu apakah Tata merasa tersindir atau tidak. Yang jelas tatapan Tata kini jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Batin Jill tertawa melihat reaksi Tata. Ika memang usil. Mulutnya paling hobi menyindir Tata. Jill dapat merasakan pandangan Tata yang mengikuti hingga mereka sampai di depan pintu rumah Jeff. Jill dan Ika saling pandang menatap pintu yang tertutup. Sekarang gimana? Tanya Jill bingung. Elah. Kamu yang mau ketemuan kok malah nanya ke aku sih? Ya udah ketuk aja pintunya. Masak didobrak. Sih. Kamu aja deh yang ketuk. Tanganku gemeteran nih. Jill merasa gugup. Aneh. Mau ketemuan sama pacar sendiri kok kayak mau ketemu monster. Sih, aku juga nggak berani. Nih. Segala sesuatu yang berbau Jeff itu auranya beda tahu nggak? Rada-rada gimana gitu? Ika tak kalah gugup. Dalam keadaan tidak menatap wajah Jeff saja mereka merasa sungkan dan gugup. Bagaimana jika sudah melihat wajah pria itu? Aku takutnya malah PDC. Apaan? Tuh. Pipis di celana. Jill terkekeh pelan. Ponsel Jill berbunyi sebelum sempat keduanya menyelesaikan runding singkat tentang siapa yang harus mengetuk pintu. Jill terkejut melihat pesan masuk dari Jeff. Jeff. Kenapa lama sekali? Ini sudah lewat dari jam 7. Kamu bisa melihat jam dengan benar kan? Astaga. Sudah jadian pun pria ini masih saja galak. Jill membatin geram. Kemudian ia menatap Ika. Ketukin dong pintunya. Serius aku gugup. Pinta Jill lagi tanpa membalas pesan Jeff.
Saat ini ia sudah berdiri di depan pintu mes Jeff. Tidak perlu lagi ia membalas pesan tersebut. Terpaksa Ika menuruti permintaan Jill gara-gara melihat wajah memelas itu. Kepalan tangan Ika melayang dan mengetuk pintu. Jill dan Ika menunggu pintu terbuka dengan jantung berdegup kencang. Tak lama kemudian pintu terbuka. Wajah Jeff menyembul. Pria itu mengangkat alis melihat Jill tidak sendirian. Dasar gadis konyol. Bagaimana mungkin ketemuan sama pacar membawa orang lain? Ini benar-benar tidak menyenangkan. Ika melirik Jill merasa menjadi penyebab ekspresi wajah Jeff menjadi kusut sesaat setelah membuka pintu. Jill menatap Jeff tanpa mengalihkan pandangan. Ia sedang menerka-nerka apa yang dipikirkan pria itu di saat keadaan seperti ini. Mem. Aku sudah selesai semuanya. Aku tidak membutuhkan bantuanmu lagi. Kamu pulanglah. Titah Jeff membuat Jill mengernyitkan dahi. Jill kini yakin Jeff membatalkan niatnya akibat ia datang bersama Ika. Jelas-jelas tadi baru saja Jeff mengirim pesan meminta Jill supaya cepat datang. Tapi sekarang pria itu berubah pikiran. Jill justru merasa riang mendengar keputusan Jeff. Artinya sekarang ia bebas dari Jeff. Ika. Seru Jill saat melihat Ika yang beringsut pelan meninggalkannya dan gadis itu berlari masuk ke mesnya. Kini Jill berdiri terpaku di hadapan Jeff dengan ekspresi bingung menentukan sikap. Jeff diam saja. Tatapannya tidak berubah. Tetap seperti biasa. Garang. Ya sudah. Saya permisi. Pak. Ucap Jill kikuk sembari garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Kemudian ia balik badan dan melangkah lebar menuju ke mesnya. Caruk lehernya meremang saat menyadari pandangan Jeff mengikutinya. Jill masuk ke kamar dan membanting tubuhnya ke kasur. Syukurlah ia terbebas dari Jeff kali ini. Entah apa yang sedang direncanakan pria itu sampai harus memanggilnya ke mes. Pikiran Jill mendadak menjadi negatif. Jeff telah mengubah isi pikirannya menjadi serba negatif. Bagaimana tidak, sikap Jeff akhir-akhir ini jadi berubah. Setelah pria itu mencium punggung tangan Jill. Entah apa lagi yang akan dilakukan pria itu lagi di waktu yang akan datang. Jill menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian menggulingkan tubuhnya dan memeluk bantal guling.